Halo semuanya, balik lagi bersama saya Rivaldi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi bela negara. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi integritas dan nasionalisme. Oke teman-teman, untuk kita masuk kepada definisi dari bela negara itu sendiri ya. Definisi bela negara. Bela negara sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk membela negara kita. Negara tercinta ini dari setiap ancaman baik dari dalam maupun luar negara. Meskipun bangsa Indonesia sekarang telah merdeka, namun kita tetap memiliki tugas untuk menjaga dan membelanya. Salah satunya adalah dengan mengisi kemerdekaan tersebut. Salah satu warisan terbesar dari pendiri bangsa ini yang dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam mengisi kemerdekaan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu merupakan penggalan daripada bela negara itu. Namun kita akan membahas mengenai masuk kepada poin utamanya atau definisi daripada bela negara itu sendiri. Definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, perilaku, dan sikap warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI. Ini merupakan suatu definisi dari bela negara, artinya kita mempunyai jiwa yang berdasarkan kecinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Ini merupakan bela negara. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Indonesia serta mempunyai keyakinan atas kesaktian Pancasila berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan atau eksistensi hidup bangsa dan negara. Bela negara juga dapat diartikan sebagai suatu konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi sebuah negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan menjaga dan mempertahankan keberlangsungan negara tersebut. Artinya, bela negara tersebut atau bela negara ini merupakan suatu elemen di mana kita sebagai warga negara harus bisa membela, mencintai, dan menjaga harkat dan martabatnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulu atau para pahlawan kita. Dan konsep bela negara itu adalah menjaga kedaulatan negara itu sendiri, serta telah diatur dalam perundang-undangan oleh para pejabat, juga telah diatur dalam undang-undang terkait dengan bela negara atau jiwa patriotisme itu. Kemudian secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam eksistensi negara. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diterjemahkan sebagai upaya untuk turut serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik lewat moral, sosial, pendidikan, maupun peningkatkan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Sedangkan upaya bela negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara sebagai penuaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan keselamatan negara. Artinya, bela negara ini dibagi kepada dua. Ada yang bela negara secara fisik, yaitu secara fisik ya. Kita tahu ya, secara fisik bela negara yaitu menjaga mempertahankan kedaulatan bangsa dari ancaman-ancaman negara lain. Artinya kita ikut andil dalam hal misalnya kalau misalnya ada konflik ya ikut andil dalam konflik tersebut gitu. Artinya kita ikut berperang. Kalau misalnya secara non fisik berarti kita ikut berperan aktif dalam menjaga moral, sosial, pendidikan gitu. Kemudian peningkatan kesejahteraan itu merupakan ciri dari non fisik daripada bela negara itu sendiri agar mencapai suatu muara di mana muara tersebut merupakan suatu hak eh, daripada individu itu sendiri dengan memiliki atau mewujudkan simbol kedaulatan rakyat yang berdaulat gitu. Kemudian ada dasar hukum dari bela negara yang tadi kita sudah jelaskan bahwasanya bela negara ini juga merupakan dari pembuatnya sudah diatur gitu. Ada undang-undang, ada normanya terkait dengan peraturan bela negara ini. Di Indonesia, terutamanya di Indonesia ya, proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam undang-undang. Di antaranya sudah disebutkan dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya pasal 30, di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Untuk penjabaran lebih lengkap mengenai dasar hukum undang-undang tentang upaya bela negara adalah sebagai berikut, atau ada beberapa peraturan terkait dengan bela negara, yaitu ada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal ini, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata. Kemudian dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945
menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini merupakan dasar konstitusi di mana terkait dengan bela negara. Kemudian ada TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Kemudian ada Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam atau Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia yang kemudian diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Kemudian nomor 5 ada Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Nomor 6 atau peraturan terkait dengan bela negara ke-6 yaitu ada TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Kemudian ada TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Kemudian ada Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Kemudian amandemen Undang-Undang 45 atau 1945 pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 dan pasal 27 ayat 3. Ini merupakan dasar dari atau dasar hukum dari bela negara ya teman-teman. Artinya bela negara merupakan suatu kewajiban bagi bangsa, bagi masyarakat, bagi individu untuk menjaga kedaulatan bangsa dan bernegara. Artinya kita tidak boleh menghindar dari yang namanya bela negara atau kita harus terus membela negara meskipun dalam konteks kecil. Nanti mungkin kita akan jelaskan terkait dengan implementasi bela negara dalam kehidupan kita. Nah, ini ada hakikat pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Hakikat pertahanan dan keamanan merupakan perlawanan rakyat semesta untuk menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara. Yang penyelenggaranya disusun dalam sistem pertahanan keamanan rakyat dan didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab tentang hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan, dan tidak kenal menyerah baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah. Artinya di sini kita dituntut untuk membela negara sampai dengan darah titik penghabisan, karena kita tidak boleh mengenal yang namanya menyerah, baik itu menyerahkan diri ataupun menyerahkan wilayah, apalagi menyerahkan wilayah gitu ya teman-teman. Nah, karena memang sistem keamanan dan pertahanan ini telah disusun sedemikian rupa oleh para pejabat, oleh para stakeholder terkait dengan kedudukan wilayah kita gitu, kedudukan wilayah atau kemerdekaan untuk guna menjaga kemerdekaan gitu artinya. Artinya di mana kita harus selalu sebagai warga negara Indonesia yang baik menjaga kemerdekaan itu gitu. Artinya kita tidak boleh gitu dalam hal melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan sikap kecintaan kita terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia gitu. Kemudian ada unsur dasar dalam berbela negara. Ada di unsur dasar bela negara di dalam proses pembelaan negara ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, dan antaranya adalah cinta tanah air. Ya tentu kita harus cinta dulu terhadap tanah air kita. Kalau kita tidak cinta, mana mungkin kita membela gitu ya. Maka harus tumbuh dulu rasa cinta tanah air kita, tumbuh dulu rasa cinta peduli kita terhadap negara. Kemudian yang kedua ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4, kesadaran berbangsa dan bernegara. 5, memiliki kemampuan awal bela negara. Artinya 5 poin ini merupakan unsur penting yang ada dalam bela negara. Ketika unsur ini sudah terpenuhi, maka menurutku dasar-dasar bela negara atau tidak disuruh untuk membela negara pun kita sudah akan membela negara kita sendiri gitu. Karena kita sudah memiliki cinta, rela berkorban, kemudian yakin akan Pancasila, di mana Pancasila sebagai ideologi bangsa, ideologi negara yang memang 5 sila tersebut mencakup hablum minallah atau hablum minanas gitu. Artinya hubungan kita terhadap Tuhan dan hubungan kita terhadap manusia lainnya. Terus kemudian kita kesadaran bangsa dan bernegara, artinya kita memiliki kesadaran penuh bahwasanya kita merupakan bangsa yang berdaulat, negara yang merdeka gitu. Dan kita harus menjaga hal itu gitu. Memiliki kemampuan awal bela negara. Benar, memiliki kemampuan awal bela negara ini adalah maksud daripada poin kelima ini adalah kita harus sadar akan kemampuan kita untuk membela. Meskipun misalnya haruskah bela negara memiliki kemampuan bela diri? Ya tidak juga teman-teman. Artinya di sini kemampuan awalnya itu adalah teman-teman misalnya fokus pada pendidikan, ya teman-teman fokus terhadap pendidikan tersebut, upaya dari menjaga kemerdekaan atau upaya dari bela negara itu sendiri. Kemudian ada fungsi dan tujuan bela negara. Terdapat beragam fungsi bela negara, diantaranya sebagai berikut. 1, menjaga keutuhan wilayah negara. 2, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. 3, merupakan panggilan sejarah.
4 merupakan kewajiban setiap warga negara. Artinya dari fungsi dan tujuan bela negara ini merupakan eh, satu kesatuan di mana kita harus menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia dari ancaman luar gitu ya, ancaman ideologi, baik itu ideologi maupun ancaman militer gitu. Kemudian mempertahankan negara dari berbagai ancaman ya, artinya yang tadi gitu kan, kita harus bisa menjaga kedaulatan negara kita harus bisa menjaga kemerdekaan kita harus bisa menjaga ideologi kita agar tidak tercampur oleh ideologi-ideologi yang tidak sejalan atau tidak selaras dengan stakeholder atau founding father kita. Biasanya ideologi kita kan adalah Pancasila ya. Kemudian terdapat beragam tujuan bela negara diantaranya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara, melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, melestarikan budaya, membuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Nah, ini teman-teman merupakan poin 5 tujuan dari bela negara. Kalau misalnya tadi itu adalah fungsi dan beberapa hal yang menjadi unsur, nah ini kita masuk pada tujuan gitu. Nah, tujuannya yang tadi sebetulnya ketiga dalam unsur dasar ini menjadi satu kesatuan atau saling berkaitan gitu. Ketika kita sudah cinta tanah air, maka kita akan bisa memiliki sikap atau sifat untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian menjaga identitas. Nah, ketika kita sudah rela berkorban untuk bangsa negara, maka kita juga tentu akan menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Ketika kita memiliki kesadaran berbangsa dan negara, maka kita akan melaksanakan nilai-nilai atau unsur-unsur yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ketika kemudian melestarikan budaya itu merupakan dasar daripada kemampuan awal kita bela negara dalam konteks menjaga budaya gitu, melestarikan budaya gitu. Kemudian berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, artinya kita juga harus apa ya, tidak boleh menjadi manusia yang beban terhadap negara. Artinya kita harus menjadi pemuda atau menjadi orang atau menjadi individu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dalam konteks kecilnya mungkin kita bisa bermanfaat bagi keluarga kita gitu. Nah, ini merupakan manfaat daripada bela negara. Manfaat dari bela negara itu kita bisa membentuk perilaku jujur, adil, tegas, tepat, dan kepedulian antar sesama. Kemudian menghilangkan sikap negatif seperti tidak disiplin, egois, malas, boros, dan apatis. Kemudian manfaat dari bela negara juga adalah melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian ada berbakti pada agama, orang tua, dan bangsa. Kemudian membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Kemudian ada menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kemudian membentuk mental dan fisik yang tangguh. Kemudian membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Kemudian membentuk sikap, disiplin, waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Ini merupakan 10 indikator terkait dengan manfaat daripada bela negara tersebut. Maka ketika kita sudah bisa menerapkan bela negara dalam diri kita ya teman-teman, baik itu skala kecil maupun skala besar, kita akan memiliki manfaat 10 manfaat tadi gitu. Artinya kita bisa nantinya berperilaku jujur, adil, artinya tegas, tepat, dan kepedulian. Artinya kita tidak apatis terhadap lingkungan. Kemudian kita jujur, kemudian kita bisa melakukan adil terhadap diri kita maupun terhadap orang lain gitu. Membentuk berbakti pada agama, orang tua, dan bangsa. Artinya ketika kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita bela negara, artinya kita juga akan membela dengan rela, mencintai dengan ikhlas terkait dengan apa yang kita percayai, yaitu agama kita, kemudian orang tua kita dan bangsa kita gitu. Itu merupakan manfaat daripada bela negara. Nah, ini tadi merupakan definisi atau awalan terhadap apa yang dimaksud dengan bela negara gitu. Nah, kemudian bagaimana sih implementasi daripada bela negara dalam kehidupan kita? Tentu kan kalau misalnya kita sudah mengetahui daripada definisi bela negara itu sendiri, maka kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Dalam skala kecil mungkin sehari-hari di zaman sekarang gitu ya, sehari-hari kita bisa menerapkan implementasi bela negara itu dengan membayar pajak tepat waktu gitu. Ini merupakan konteks di lingkungan negara. Kemudian kita juga bisa mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Artinya kita tidak boleh melanggar norma-norma atau peraturan-peraturan yang memang sudah diatur oleh negara gitu. Nah, ini konteksnya juga lingkungan negara ya teman-teman. Kemudian ada yang ketiga, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama. Artinya
implementasi dari bela negara itu ya kita bisa menjaga keamanan, kerukunan, bukan menjadi masyarakat yang beban, masyarakat yang apa ya disebutnya rusuh gitu, bukan sampah masyarakat lah kasarnya gitu kan. Nah, karena ketika kita sudah bisa mengimplementasikan bela negara ini, maka kita juga akan mampu menjaga keamanan di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita. Kemudian melestarikan budaya yang ada, artinya ketika memang kita sudah bisa menerapkan bela negara, kita juga akan melestarikan budaya tersebut. Ini merupakan konteks kecil di lingkungan masyarakat. Kemudian ada menciptakan suasana rukun, damai, aman dalam masyarakat. Nah, tadi ini poin berapa nih? Poin 5 ini merupakan satu kesatuan daripada poin 3. Artinya ketika kita sudah bisa menjaga keamanan kampung, kita juga pasti bisa menciptakan suasana rukun gitu. Mengimplementasikannya seperti itu gitu ya. Nah, ini merupakan implementasi daripada bela negara. Kemudian meningkatkan iman dan takwa dan iptek. Ini merupakan lingkungan sekolah. Kemudian keluarga yang sadar hukum, ini merupakan lingkungan dari keluarga, menciptakan suasana rukun, damai, harmonis dalam keluarga, ini lingkungan keluarga. Nah, dari 9 poin ini merupakan implementasi dari bela negara dalam kehidupan kita sendiri gitu. Ini dalam konteksnya atau dalam skup kecilnya ya teman-teman. Kalau misalnya dalam skup besarnya kita menjaga kedaulatan, kita membanggakan negara kita melestarikan budaya kita sampai dengan luar gitu ya. Nah, ini itu skop besarnya gitu, mempertahankan perbatasan kita, mempertahankan SDA maksudnya sumber daya alam kita untuk tidak dicuri oleh negara lain gitu. Itu merupakan skop yang besar untuk daripada implementasi bela negara. Namun, kita berbicara implementasi dari kehidupan kita untuk skop yang lebih kecilnya gitu, yaitu ya tadi membayar pajak tepat waktu, mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, kemudian melestarikan budaya yang ada, kemudian menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, kemudian kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah, meningkatkan iman dan takwa, dan iptek, kemudian membentuk keluarga yang sadar hukum, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Nah, ini merupakan poin-poin inti daripada implementasi bela negara dalam kehidupan kita sendiri gitu. Nah, ini oke teman-teman. Kita mungkin lanjut dengan latihan soal ya teman-teman terkait dengan bela negara ini, karena kita juga akan kita akan mengenal terkait dengan soal-soal yang ada pada materi bela negara. Karena kebetulan untuk tes wawasan kebangsaan itu bersifatnya penalaran, artinya bela negara di sini kita harus bisa memecahkan secara logik atau secara logika atau secara nalar terkait dengan soal-soal di materi bela negara ini. Ini merupakan contoh soal yang ada pada bela negara. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan yang mereka lakukan, merupakan upaya pembelaan negara melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib, D. Pengabdian sesuai profesi, atau E. Pengabdian secara sukarela. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Pengabdian sesuai profesi. Mengapa demikian ini merupakan dari sikap bela negara? Yaitu karena para nelayan dan petani melakukan atau menyediakan pangan nasional. Ini merupakan bela negara dari lingkungan atau pengabdian sesuai profesi gitu. Kemudian para medis menjaga kesehatan masyarakat, ini juga merupakan unsur daripada pengabdian sesuai profesi gitu. Karena kan pengabdian itu tidak harus kita menjadi aparatur negara gitu, kayak misalnya jadi polisi atau jadi keamanan. Ketika kita ada di pada profesi di luar itu ya, kita juga itu merupakan suatu sikap bela negara ya teman-teman gitu. Artinya tidak terpaku pada satu profesi aja dalam hal bela negara. Ketika kita menjadi tim SAR atau PMI, itu merupakan bela negara dengan kita menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan gitu. Nah, yang kedua, berikut ini merupakan perbuatan yang nyata yang dapat dilakukan para siswa dalam upaya pembelaan negara di lingkungan masing-masing, kecuali. Nah, ini jangan tertipu ya, ada kata kecualinya nih teman-teman. Artinya yang berbeda dengan definisi di soal gitu. Nah, ini opsinya ya. A. Menjaga lingkungan rumah, masyarakat, sekolah agar tetap bersih dan sehat.
B. Tidak menjadi pengguna obat narkotik dan obat terlarang serta melapor ke pihak guru atau aparat keamanan apabila melihat penjualan atau pemakaian. C. Membela teman satu sekolah yang diserang oleh sekolah lain dengan cara ikut perkelahian sebagai wujud kesetiakawanan. D. Tidak menonton TV yang berupa sadis, rono, dan situs internet porno dan bacaan lain yang tidak bermoral. E. Mengikuti pelatihan bela negara yang diadakan oleh sekolah. Maka jawaban yang paling tepat adalah membela teman satu sekolah yang diserang oleh sekolah lain dengan cara ikut perkelahian sebagai wujud kesetiakawanan. Nah, tadi ya teman-teman, ini ada kata kecuali di sini. Di soal ini ada kata kecuali. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, karena ini merupakan tindakan yang bukan implementasi daripada bela negara gitu. Karena kalau misalnya A, menjaga lingkungan rumah masyarakat sekolah agar tetap bersih dan sehat, itu merupakan sikap dari bela negara di lingkungan masyarakat ya teman-teman. Karena tadi kan sudah dijelaskan ya implementasinya. Kemudian B. Tidak menjadi pengguna obat narkotik dan obat terlarang serta melapor ke pihak guru atau aparat keamanan apabila melihat penjualan atau pemakaian. Ini juga bukan merupakan perbuatan yang nyata ya. Ini merupakan perbuatan yang nyata, mohon maaf, terkait daripada bela negara itu sendiri gitu. Kemudian, nah ini C ini yang paling benar ya teman-teman, karena membela teman satu sekolah yang diserang oleh sekolah lain dengan cara ikut perkelahian sebagai wujud kesetiakawanan itu merupakan tindakan yang bukan perbuatan yang nyata terhadap bela negara gitu. Artinya ini merupakan apa ya? Merupakan tindakan-tindakan yang melanggar aturan gitu. Seharusnya kan tidak berantem gitu kan. Seharusnya bisa diselesaikan, kalau misalnya ada konflik ya bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, berdamai lah artinya gitu. Kemudian tidak menonton TV yang berupa sadis, rono, dan situs internet porno dan bencana lain yang tidak bermoral. Ini merupakan wujud nyata daripada sikap bela negara. Artinya sikap bela negara di sini kita menjaga moral kita terhadap situs-situs atau terhadap tontonan-tontonan yang akan mempengaruhi kita di masa depan gitu. Kemudian yang E, mengikuti pelatihan bela negara yang diadakan oleh sekolah. Ini juga merupakan wujud daripada perbuatan nyata dalam hal konteks pendidikan dalam definisi bela negara gitu. Maka jawaban yang paling tepat adalah C ya teman-teman. Nah, ini soal selanjutnya ya. Wujud peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara yaitu A. Memiliki cita-cita menjadi TNI. B. Menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal. C. Melaporkan kepada polisi setiap ada orang yang bersalah. D. Melaporkan kepada orang tua jika ada teman yang nakal. E. Membantu menjaga kedaulatan negara di daerah perbatasan. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal. Mengapa ini menjawaban yang paling tepat? Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Memiliki cita-cita menjadi TNI. Nah, ini bukan merupakan peran masyarakat ya, karena menjadi cita-cita itu adalah harapan dan mungkin setiap orang memiliki harapan dan cita-cita menjadi TNI gitu. Namun kan dalam konteks ini adalah usaha pembelaan negara gitu, bukan berarti yang salah, tapi kurang tepat saja ya teman-teman. Nah, yang B ini merupakan opsi yang paling benar karena menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal itu merupakan usaha pembelaan negara di ruang lingkup masyarakat. Gitu. Kemudian C, melaporkan kepada polisi setiap ada orang yang bersalah. Ini juga wujud peran masyarakat terhadap lingkungan. Namun untuk pembelaan negara ini kurang tepat sepertinya, karena yang paling tepat itu ya tetap B gitu, menciptakan keamanan dan ketertiban gitu. D, melaporkan kepada orang tua jika ada teman yang nakal. Ini juga bukan merupakan usaha dalam pembelaan negara gitu. Karena ini ruang lingkupnya pertemanan ya. Maksudnya ruang lingkup pertemanan di sini itu ya sebatas sebatas teman, mungkin sedang apa gitu definisinya. Membantu menjaga kedaulatan negara di daerah perbatasan ini juga bukan merupakan usaha pembelaan negara, karena ini juga bisa sih sebetulnya menjadi jawaban yang paling benar, tapi kurang tepat karena di sini untuk skalanya skala kecil ya, skala masyarakat gitu. Kalau misalnya membantu menjaga kedaulatan ini itu difokuskan kepada Tentara Nasional Indonesia gitu. Kemudian kita lanjut next soal berikutnya. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya merupakan pengertian dari A. Hakikat Pancasila, B. Integritas nasional, C. Bela negara, D. Nasionalisme,
patriotisme. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, bela negara. Kayak teman-teman tadi sudah dijelaskan terkait definisi dari bela negara. Bela negara itu sendiri memiliki pengertian yaitu memiliki jiwa cinta tanah air, memiliki yang rela berkorban untuk negara. Itu merupakan pengertian dari bela negara gitu. Kenapa tidak hakikat Pancasila? Karena hakikat Pancasila bukan soalnya tidak mengarah kepada definisi hakikat Pancasila gitu. Integritas nasional pun tidak mengarah soalnya terhadap integritas, karena integritas itu adalah kepedulian atau menjaga etika moral terhadap bangsa dan negara gitu. Nah, yang paling tepat yaitu adalah C, bela negara. Ini soal selanjutnya ya teman-teman. Seluruh warga negara Indonesia berkewajiban menjaga pertahanan dan keamanan sesuai pasal 31 ayat 1. Manakah contoh di bawah ini yang tidak sesuai pasal tersebut atau tidak sesuai dengan pasal tersebut? Nah, di sini ada kata tidak ya, berarti bukan menunjukkan sikap daripada atau implementasi daripada pasal 31 ayat 1 itu. Karena ada kata tidak di sini ya, teman-teman. Nah, untuk opsinya, A, mengikuti wajib militer bagi yang memenuhi syarat, B, melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada aparat keamanan, C, tidak terlibat dalam tindakan yang dapat mengganggu keamanan negara, D, mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, E, mengadakan kerjasama dengan negara atau entitas asing tanpa sepengetahuan pemerintah yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara. Maka jawaban yang paling tepat adalah E, mengadakan kerjasama dengan negara atau entitas asing tanpa sepengetahuan pemerintah yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara. Ini sungguh sangat jelas ya teman-teman. E itu jawaban yang paling tepat karena ini tidak menunjukkan rasa cinta tanah air, tidak menunjukkan rela berkorban terhadap negara, karena seseorang ini atau orang ini melakukan kerjasama dengan negara atau entitas asing gitu untuk mengancam pertahanan dan keamanan negara. Ini bukan merupakan daripada definisi pasal 31 ayat 1 gitu. Oke teman-teman, itu merupakan materi dan contoh soal yang ada pada bela negara. Dan kita nanti akan ketemu lagi di materi selanjutnya yaitu tentang pilar negara. Dan untuk bela negara, terima kasih yang sudah melihat video materi ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal yang ada pada tes wawasan kebangsaan dengan materi bela negara ya. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.